Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ibu, channel Khalifah Hanif. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulan. Simak baik-baik videonya ya, agar kalian dapat memahaminya. Sifat operasi hitung bilangan bulat. Kita ketahui ada 3 sifat operasi hitung bilangan bulat, yaitu sifat komutatif atau pertukaran, sifat asosiatif atau pengelompokan, dan sifat distributif atau penyebaran. Baik, kita pelajari satu persatu. Kita mulai dengan sifat komutatif atau pertukaran. Yang pertama, kita akan pelajari sifat komutatif pada penjumlahan. Ibu akan berikan contoh. Misalkan 5 ditambah negatif 4. Nah, di sini letaknya kita ubah. Yang tadinya 5 di depan, kita letakkan di belakang, min 4-nya kita ubah. Jadi, min 4 ditambah 5. Kita tahu 5 ditambah negatif 4, hasilnya adalah 1. Negatif 4 ditambah 5 hasilnya juga sama 1. Maka di sini sifat komutatif dapat kita tuliskan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Di mana A dan B di sini adalah bilangan bulat. Berikutnya kita akan pelajari tentang sifat komutatif pada perkalian. Ibu berikan contoh. Contohnya, misalkan negatif 3 dikali 5. Nah, kita tukar 5 dikali negatif 3. Nah, kita lihat di sini hasilnya apakah sama? Negatif 3 dikali 5 negatif, dikali positif hasilnya negatif. 3 dikali 5 15. 5 dikali negatif 3 positif, dikali negatif hasilnya negatif. 5 dikali 3 15, hasilnya negatif 15. Perhatikan di sini berlaku pada sifat komutatif, di sini berlaku A kali B sama dengan B dikali A. Kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Baik, kita pelajari dulu sifat asosiatif pada penjumlahan. Ibu berikan contoh 10 ditambah negatif 5 ditambah 6 sama dengan 10 ditambah negatif 5 ditambah 6. Yang di sini Ibu kelompokkan 10, Ibu kelompokkan dengan negatif 5, sedangkan yang di sini Ibu kelompokkan negatif 5 dengan 6. Perhatikan, kita hitung dulu yang ada di dalam kurung ini, kita kelompokkan. 10 ditambah min 5 hasilnya 5 ditambah 6. Yang di sebelah sini 10 ditambah negatif 5 ditambah 6 hasilnya adalah 1. 5 ditambah 6 hasilnya 11. 10 ditambah 1 hasilnya 11. Maka pada sifat asosiatif pada penjumlahan berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Di mana A, B, dan C ini adalah bilangan bulat. Kita lanjutkan pada
sifat asosiatif pada perkalian. Untuk berikan contoh, 5 dikali 4 dikali negatif 3. Sini 5 dikali 4 dikali negatif 3. Yang di sini Bu kelompokkan 5 dikali 4. Yang di sini Bu kelompokkan 4 dikali negatif 3. 5 dikali 4 hasilnya 20 dikalikan negatif 3. Sedangkan yang di sini 5 dikali hasil dari 4 dikalikan negatif 3 adalah negatif 12. Nah, di sini 20 dikali negatif 3 positif dikali negatif hasilnya negatif. 20 dikali 3 hasilnya 60, jadi hasilnya negatif 60. Yang di sebelah sini 5 dikali negatif 12 positif dikali negatif hasilnya negatif. 5 dikali 12 hasilnya 60. Jadi sama, hasilnya adalah negatif 60. Maka pada sifat asosiatif pada perkalian berlaku A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Nah, pada sifat asosiatif ini tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Baik, kita pelajari sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Perhatikan contohnya, misalkan 5 dikali 4 ditambah 2. Perhatikan di sini kita akan distributifkan, di mana bilangan yang di luar kurung kita kalikan dengan bilangan yang ada di dalam kurung. Jadi ini 5 dikalikan dengan 4 dulu. Tanda di sini mengikuti apa yang ada di dalam kurung di sini. Di sini adalah penjumlahan, maka di sini adalah penjumlahan. Nah, kita lakukan lagi tadi yang di luar kurung 5. Tadi dikalikan 4, sekarang 5-nya kita kalikan dengan 2. Kita selesaikan. Apakah ini hasilnya akan sama? Kita ini 5 dikali ini dalam kurung kita jumlahkan 4 ditambah 2 adalah 6. Nah, di sini 5 kali 4 20 ditambah 5 kali 2 10. 5 kali 6 30. 20 ditambah 10 adalah 30. Maka sifat distributif ini berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan. Kita lanjutkan sifat. Berarti berlaku di sini A kali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Kita lanjutkan berikutnya sifat distributif
perkalian terhadap pengurangan. Ibu berikan contoh, misalkan 10 dikali 8 dikurang min 3 sama dengan, kita kalikan ya, kalikan yang di luar kurung, kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung. 10 dikali 8, tandanya mengikuti di sini pengurangan. Nah, 10 dikalikan dengan negatif 3. Kita selesaikan. 10 dikali 8 dikurang negatif 3, hasilnya adalah 11 sama dengan 10 dikali 8 80 dikurang 10 dikali negatif 3 negatif 30. Nah, di sini 10 dikali 11 110, 80 dikurang negatif 30 adalah 110. Nah, untuk yang 8 dikurang negatif 3, kenapa jadi 11? Pada pelajaran kemarin yang lalu 8 dikurang kita ubah ke penjumlahan, 8 ditambah lawan dari min 3 adalah 3, maka 8 ditambah 3 hasilnya adalah 11. Begitu juga dengan yang di sini. 80 dikurang negatif 30. 80 kita ubah ini ke penjumlahan, 80 lawan dari pengurangan penjumlahan, lawan dari negatif 30 adalah 30. Jadi ini jadi 80 ditambah 30, hasilnya 110. Untuk lebih jelasnya bisa ibu tambahkan di sini. Untuk ini kita mengulang pelajaran yang sebelumnya. 8 dikurang negatif 3. Ini kita bisa menggunakan lawannya. 8 lawan dari pengurangan adalah penjumlahan, lawan dari negatif 3 adalah 3. Maka 8 dikurang negatif 3 hasilnya adalah 11. Kemudian yang ini ibu jelaskan. 80 dikurang negatif 30, 80 dikurang pengurangan, lawannya adalah penjumlahan, lawan, jadi 80 ditambah lawan dari negatif 30, 30. Jadi hasilnya 110. Nah, di sini berlaku berarti A dikali B dikurang C berlaku A dikali B dikurang A dikali C. Di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Demikian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Jangan lupa subscribe dan like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.